Sicilian Alapin dinamakan menurut Master Rusia Semyon Alapin. Ini adalah pembukaan anti-Sicilian yang sangat solid dan dihormati. Sicilian Alapin terjadi setelah E4, C5, dan kita melangkah C3. Maksud dari langkah ini adalah untuk mendukung pion D4. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang respon hitam yang sangat umum, yakni D5. Ini disebut barman defense. Kita harus melanjutkan pion makan. Menteri makan D4. Pion makan, kuda ke C6. Kuda F3. Gajah G4. Mengancam eliminasi kuda yang akan diikuti dengan memenangkan pion. Kuda ke C3 harus dimainkan, dan hitam punya 3 kemungkinan langkah. Pada bagian awal ini, kita akan melihat menteri A5. D5 harus dimainkan. Jika gajah makan kuda, menteri makan gajah. Kuda E5, menteri G3. Dan langkah terbaik hitam pada posisi ini adalah kuda ke D7. Setelahnya, gajah B5. Kuda F6, dan kita harus rokade. G6 bersiap fianchetto, namun D6. Tentunya pion ini tidak bisa dimakan karena akan mengundang serangan benteng. Jadi E6 dan menteri F3. Jika benteng B8, maka putih akan langsung menang setelah menteri makan kuda. Benteng G8 dan gajah makan kuda skak. Raja makan, menteri makan pion skak. Jika kuda ke E5, gajah B5 skak. Kuda D7 dan menteri B3. Seandainya gajah makan kuda, harus dibalas gajah makan kuda skak. Raja makan, menteri makan skak. Raja D6 dan pion makan gajah. Benteng D8, di sini B4. Dan jika menteri B6, gajah F4 skak. E5, kuda E4, skakmat. Jika kuda F6, kuda E5. Benteng D8, rokade. Sesudah menteri C7, gajah F4. Menteri C8, benteng C1. Kembali ini adalah sebuah shadowing. Jadi menteri harus menghindar. Pada posisi ini, kuda makan gajah. Kuda makan dan benteng E1. G6, D6. E6 dan langkah yang sangat spesial. Benteng makan pion, skak. Pion makan, menteri makan skak, dan skakmat di langkah berikutnya. Sekarang mari kita melihat kemungkinan kedua hitam, yakni menteri D8. Kembali D5 harus dimainkan. Jika kuda E5, kuda makan kuda. Gajah makan menteri, gajah B5 skak. Menteri D7 dan gajah makan menteri skak. Raja D8, kuda makan pion skak. Raja makan gajah dan raja makan gajah. Putih menang. Jika gajah makan kuda, menteri makan kuda E5 dan gajah ke B5 skak.
kuda D7, D6. Jika benteng B8, maka kuda ke D5, mengancam skakmat. F6, dan kuda ke C7 skak. Raja F7, gajah ke C4 skak. E6, gajah makan pion skak. Raja G6, dan menteri G4 skakmat. Jika pion makan pion, menteri makan pion, dan seandainya gajah E7, di sini gajah makan kuda skak, menteri makan, dan menteri makan benteng skak. Putih menang. Jika menteri E7 skak, raja D1, benteng D8, dan di sini benteng E1. Hitam kehilangan menteri. Jika E6, menteri makan pion, gajah makan pion, dan gajah makan kuda skak. Menteri makan benteng. Putih lagi-lagi menang. Pilihan terakhir hitam adalah menteri H5. Menteri B3 harus dimainkan. Jika benteng B8, gajah F4, E5, gajah makan, dan kuda makan, menekan gajah. Gajah E6, menteri B5 skak. Raja E7, dan menteri C5 kembali skak. Raja F6, kuda E4 skak. Raja F5, kuda ke G3 skak. Dan kemanapun raja melangkah, dia akan kalah. Misalnya, Raja F4, menteri C1, skakmat. Raja F6, kuda makan menteri. Putih menang. Dan jika raja G5, kuda ke F3, double skak. Putih lagi-lagi menang. Jika gajah makan kuda, pion makan, menteri makan, dan D5, langkah yang sangat kuat, karena menteri makan benteng akan berhadapan dengan menteri makan pion. Benteng D8, menteri makan kuda skak. Benteng D7, dan langkah powerful kuda B5. Jika menteri E4 skak, gajah E3, menteri B4 skak, gajah D2, menteri E4 skak, raja D1, menteri A4 kembali skak, B3, menteri G4 lagi-lagi skak, F3, menteri makan, gajah E2, menteri H1 skak, raja C2, dan tidak ada gunanya bagi menteri untuk memakan benteng, maka menteri E4 skak, gajah D3, dan pada posisi ini, jika menteri makan pion, putih akan langsung menang setelah menteri C8 skak, benteng D8, dan kuda ke C7 skakmat. Jika hitam memilih B6, menteri A4, dan hitam punya dua kemungkinan langkah. Yang pertama, gajah makan kuda. Tentunya pion makan gajah, menteri makan, dan D5. Menteri makan benteng, menteri makan kuda skak, raja D8, dan menteri makan benteng skak. Dan putih sudah dipastikan menang. Jika seandainya pada situasi ini hitam melangkah,
Raja C7, maka putih akan memperbesar kemenangannya dengan D6 skak, mendapatkan menteri. Langkah yang kedua adalah gajah D7. Di sini gajah B5, benteng C8 dan D5. Kuda B8, rokade. A6, gajah makan skak, kuda makan, menteri makan pion. Benteng D8, kuda B5. F6, kuda C7 skak, raja F7 dan menteri E2. G6, menteri E6 skak, raja G7, menteri ke C6, mengancam forking yang akan memenangkan benteng, jadi kuda ke C5. Namun B4, mengusir kuda. Di sini jika hitam mempertahankan diri dengan benteng D6 menyerang menteri, maka kuda E8 skak, raja F7 dan kuda makan benteng skak, pion makan dan pion makan kuda. Putih unggul satu benteng, bersih. Pada bagian berikut kita akan memeriksa apa yang terjadi jika seandainya hitam tidak memainkan salah satu dari ketiga langkah menteri, tetapi katakanlah menteri E6 skak. Kita harus melangkah gajah E3, mengancam forking, menteri F6 dan gajah E2. Benteng D8, menteri A4 dengan ancaman yang sudah sangat jelas. Gajah D7, rokade. G6, berniat mengembangkan gajah gelap. Menteri B3 menyerang pion. Jika pion ini dipertahankan, maka kuda D5 sangat kuat menyerang menteri sambil mengancam skakmat. Menteri D6 langkah satu-satunya, tetapi gajah F4. Dan demi mencegah skakmat, menteri harus diserahkan. Setelah menteri makan menteri, sudah jelas putih akan menang. Jika gajah makan kuda, kita harus memakan menteri. Gajah makan menteri dan kuda C7 skak, raja D7, kuda makan benteng menyerang gajah. Gajah H5 dan D5, kuda D4, gajah D3. Sesudah kuda ke F6 menyerang pion, kita harus melakukan serangan balik terhadap kuda. Di sini E5 mempertahankan kuda merupakan langkah terbaik, dan pion makan en pasan. Setelah kuda makan, gajah B5 skak, raja C8 berniat untuk menyerang kuda, namun gajah makan pion. Gajah B4 skak, raja F1, dan jika benteng D8, maka benteng C1 skak. Kuda menutup skak dan benteng makan kuda, skakmat.